kalimat ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia berupa iman dan Islam. Terbukti dengan keimanan kita, Allah gerakkan badan kita bisa berangkat ke rumah Allah di masjid ini. Terlebih kita diberikan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, selalu sehat, selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita untuk selalu rukuk dan sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sesungguhnya hakikat kehidupan manusia, semata untuk beribadah. Lama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyampaikan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Semua aktivitas kehidupan kita di dunia harus bernilai ibadah. Jangan sampai sia-sia tanpa ada makna dan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita bernafas saja itu menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian nafas kita iringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar masuk ingat zikir kepada Allah, itu merupakan ibadah kita yang tidak akan pernah berhenti. Kalau orang itu sudah hidupnya dalam nilai-nilai ibadah, insya Allah kita akan selalu dibimbing dan dijaga Allah dalam hidup kita. Walaupun kita dalam kondisi apapun, Allah selalu ingat kita. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Semakin kita banyak ingat kepada Allah, Allah juga akan semakin banyak ingat kepada kita. Karena kita telah diberikan Allah nikmat yang banyak. Fashkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepada aku, jangan sampai kufur mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita terus perjuangkan agar hidup kita ini selalu mendapatkan nilai ibadah yang insya Allah ibadah yang kita lakukan inilah yang akan memberikan jalan-jalan hidup kita mulia, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Di dunianya bahagia, di akhiratnya masuk surga. Itu yang diinginkan oleh semua umat manusia, wabil khusus kepada kita yang beragama Islam. Sehingga Bapak Ibu semuanya, kita jaga nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Sekecil apapun ibadah kita pasti akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amal kita baik, maka balasannya juga baik. Jika perbuatan kita buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kita juga. Maka kita sangat rugi kalau kita berbuat buruk, karena keburukan itu akan berdampak
berdampak negatif kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang beramal mithqala dzarratin, ya, semisal biji dzarrah, atom yang sangat kecil sekali, kalau itu baik nanti akan ditampakkan, akan diperlihatkan oleh kita. Allah akan perlihatkan amal-amal kita, sekecil apapun amal kita akan diperlihatkan. Tetapi juga kalau amal kita buruk juga akan diperlihatkan oleh kita semua di akhirat kelak, walaupun sekecil apapun. Maka tidak ada yang terlewat. Bahkan dalam detak jantung kita, dalam niatan kita, dalam pikiran dan perasaan kita, manakala itu baik juga mendapatkan balasan baik. Hati kita ada perasaan grundel, sambat, atau sifat-sifat yang jelek kayak riya, ujub, sombong, itu kan perbuatan hati yang orang tidak tahu. Yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kita, dalam hati kita, Allah tahu. Ya, walaupun itu tidak ada satupun orang yang tahu, ibadah hati justru itu ibadah yang paling berat untuk kita jaga. Salat seperti ini, ya, ini yang paling berat. Bukan sekedar kita berangkat untuk melaksanakan salat, ibadah kepada Allah. Yang paling berat adalah menjaga hati kita tetap ikhlas lillahi ta'ala. Karena amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal yang ikhlas semata lillahi ta'ala. Salat, mengaji Al-Quran, belajar, menghadiri majelis ta'lim, silaturahim, bahkan senyum saja kepada saudara kita, ya, itu harus benar-benar niatnya lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dinilai Allah, dinilai manusia sebagai orang yang baik. Kita hanya ingin mendapatkan penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu ada ibadah zahir yang nampak oleh kita dan bisa dilihat oleh banyak orang. Ada ibadah batin yang hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Karena Allah telah menyampaikan, yauma la yanfa'u malu wa banun, yauma la yanfa'u malu wa banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat kelak nanti tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya sama sekali harta dan anak-anak kita, kecuali kita datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati-hati yang bersih, hati-hati yang tulus ikhlas, hati-hati yang senantiasa semata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan, wa man nu'ammirhu nunakkis bil khalaq fala yaqilun. Kalau kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala umur panjang, alhamdulillah. Tetapi umur panjang itu cenderung badan kita semakin lemah. Semakin panjang usia kita, secara naluri dan sunnatullahnya, badan kita semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin dikurangi kesehatannya, dikurangi kenikmatannya. Kalau kita sholat seperti ini, yang sehat, yang muda-muda dengan yang tua kan beda, ya. Rukuknya, iktidalnya, sujudnya, ya sudah pada kaku semua badan kita. Ya, mudah-mudahan yang sekarang diuji sakit diberikan kesehatan, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kita kelihatannya biasanya ibu-ibu di sana yang duduk itu ada 3, sekarang tinggal 1. Bu Sarlan sakit nggih? Nggih, mugi-mugi sehat walafiat malih. Saged jamaah kempal kali para jamaah lintune ranten menika ingkang dipun rindukan. Sing teng dalem niku kepengin berangkat teng masjid tapi krana sakit, krana udzur
nggih kangen tapi nggih pripun wong anjane sakit pun dipun peksa kangen ibadah niku sak kuwate. Nek boten kuat nggih kendel nggih sak mampune boten saged berangkat teng masjid krana sakit nggih teng dalem walaupun di rumah insya Allah sudah dicatat sebagai ibadah jamaah krana biasa jamaah terus kok jamaah krana udzur insya Allah ganjarane padha karo jamaah insya Allah ngaten. Tapi nek boten biasa jamaah terus napa gak berangkat jamaah ya tetap ibadahnya gak dianggap jamaah, tetap ibadah piyambak. Jadi tetap nilainya satu. Kanjeng Nabi dawuh kan sholatul jamaati afdhalul sholatil fardhi bisabi wa asyrina darajah. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sampai 20 derajat. Kalau salat sendirian cuma 1, kalau salat jamaah 27. Dan kalau salat sendirian niku resiko ditanggung penumpang, ditanggung dewe-dewe. Gak ono sing mengcover. Kalau kita salat sendirian ono salahe, ono klirune, ono laline ya ditanggung dewe-dewe. Nggih. Tapi ini jamaah seperti ini insyaallah ono salah satu jamaah, beberapa jamaah yang mungkin kurang khusyuk, temannya khusyuk, insya Allah dianggap semuanya khusyuk dan mendapatkan pahala 27 insya Allah. Makanya beruntung kalau kita masih diberikan kemampuan Allah untuk bisa berangkat ke masjid, monggo dipaksa berangkat mawon. Karena nek mboten dipaksa niku biasae ngalem ya. Kadang-kadang satu saat lalu tidak berangkat niku kadang-kadang niku setan ngipasi wis wingi gak berangkat saiki ya gak berangkat gak apa-apa. Ya, padahal itu adalah bisikan setan. Kita harus berani dan harus terang tegas mengalahkan hawa nafsu kita untuk tidak memperturutkan kemalasan ya, karena kemalasan itu temannya setan. Orang yang cerdas kata Rasulullah itu orang yang bisa memanage emosinya, bisa menjaga nafsunya untuk tidak diperturutkan, kemudian selalu berpikir melakukan ibadah untuk persiapan bekal menghadap Allah, bekal kematian. Jadi bekal dunia sudah kita siapkan. Insya Allah yang paling penting niku menyiapkan bekal akhirat. Dua-duanya harus kita siapkan. Kalau dunia itu batasan waktunya jelas sesuai usia jatah kita masing-masing sing gak podo. Barusan kemarin tadi malam ya, kemarin sore Pak Taufik kapundhut ya, kadang-kadang jamaah teng mriki. Tanggane Pak Misadi tenggilis baru masih muda ya, belum tua lah ya, pegawai mana itu YKB. Jadi barusan kapundhut dalam usia yang relatif muda, belum tua, belum kados papan pun sepuh, alhamdulillah sehat walafiat. Jadi ternyata usia itu tidak pandang buru, tidak pandang muda atau tua. Kalau Allah sudah mengambil waktu ajalnya maka pasti akan datang ya. Maka mari kita senantiasa membekali kehidupan kita ke bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Dicicil wis duwe peksa. Kalau urusan ke akhirat itu harus dipaksa. Yang maksa siapa? Ya diri kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa memaksa kita kalau kita tidak punya keinginan piyambak-piyambak. Kalau kita eling akhirat itu waduh selama-lamanya, maka bekal kita harus semakin banyak. Dunia saja kita siapkan sedemikian rupa ya, apalagi dengan urusan akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, selalu bahagia bersama keluarga, dan urusannya semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan
salihah, senantiasa istiqomah berjamaah seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghaffar, berikan rahmat dan kasih sayang kepada kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa kakek nenek kami, dosa semua keluarga kami, dosa anak istri dan suami kami, dosa teman-teman dan jamaah kami ya Allah, dosa para guru-guru kami, dosa orang-orang yang berjasa kepada kami, dosa para pemimpin kami ya Allah. Berikan ya Allah hidayah kepada kami semua untuk senantiasa istiqomah menjalankan semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Berikan kami senantiasa sehat walafiat yang penuh dengan manfaat, panjang umur, rezeki yang berkah, yang melimpah, yang barokah ya Allah. Berikan kemudahan semua urusan-urusan kami dan angkat semua penyakit kami ya Allah. Bila ada yang sakit saudara kami, teman kami, jamaah kami, berikan kesehatan dan kesembuhan kembali, bisa melaksanakan ibadah rukuk dan sujud dengan sempurna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauhkan kami dari segala ujian, cobaan, fitnah dunia, fitnah akhirat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan ya Allah kekuatan saudara kami yang berada di Palestina untuk senantiasa mempertahankan hidupnya. Berikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ukhuwah. Berikan kemenangan saudara kami, saudara muslim di Palestina ya Allah. Dan hancurkan orang-orang yang musuhi agama ya Allah, memusuhi orang-orang Islam ya Allah, orang Yahudi, orang yang senantiasa musuhi kami ya Allah di Israel sana ya Allah. Berikan kemenangan saudara kami di Palestina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang-orang yang telah Engkau panggil ya Allah, berikan kematiannya dalam keadaan syahid di jalan-Mu ya Allah. Yang luka, yang sakit, sembuhkan kembali ya Allah, dan senantiasa hidup mendapatkan rahmat dan ridha-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa